kita semua. Yang terhormat Ibu Susi Purnamasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku moderator yang terhormat, dan yang saya sayangi teman-teman PPPK Angkatan 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Aula RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk mengikuti seminar orientasi PPPK Kota Surakarta tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anggarani Bayu Suci yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Sebelum lanjut penyampaian materi, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan seminar orientasi PPPK. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Tina Kartika Sari, ahli media analis kesehatan. Materi pertama, kepada waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Ani yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Purnamasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku Kepala Laboratorium sekaligus member kami dalam kegiatan orientasi ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan, saya nama Tina Kartika Sari, NIP P3K 198703331 2023-212004. Saat ini saya bertugas di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jabatan saya adalah Tampil Peranata Laboratorium Kesehatan. Izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dengan judul sosialisasi penanganan tumpahan darah atau cairan tubuh pasien pada petugas laboratorium di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Latar belakang dari isu yang saya ambil adalah peran serta P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi P3K agar menjalankan tugasnya dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Sosialisasi yang isu yang saya angkat ini bertujuan agar petugas laboratorium memiliki pemahaman yang mendalam tentang SPO yang berlaku di laboratorium, dan juga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan keamanan dan kebersihan di laboratorium dapat ditingkatkan sehingga mampu meminimalisir risiko infeksi serta menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan. Adapun maksud dan tujuan dilakukan orientasi ini adalah mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berlaku. Tujuannya yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi dari ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Ini adalah dan tempat
orientasi kami. Kegiatan orientasi ini pada tanggal 3 September kita melakukan pembukaan bersama-sama P3K yang lain. Kemudian di minggu yang kedua di bulan September kita ada pembelajaran mandiri menggunakan LMS melalui Soloasis. Kemudian minggu ketiga bulan September kita sudah melakukan evaluasi akademik bersama-sama. Kemudian di awal bulan Oktober kita sudah melakukan orientasi atau job training di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, dan hari ini tanggal 14 Oktober kita sudah melakukan seminar. Berikut adalah jadwal kegiatan saya dalam kegiatan orientasi sebagai P3K di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Kemudian ada beberapa visi dari pemerintah Kota Surakarta yang berhubungan dengan Dinas Kesehatan, yaitu misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. Manajemen kepegawaian P3K dengan perjanjian kerja itu menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu penilaian kerja ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Bab 4 Pasal 35. Profil dari RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta tahun 1962 itu adalah rumah sakit bersalin. Kemudian di tahun 2001 menjadi UPTD RSD Kota Surakarta. Kemudian di tahun 2008 menjadi SKPD. Setelah itu tahun 2014 Rumah Sakit Umum Daerah Surakarta, dan saat ini tahun 2024 sudah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Adapun visi, misi dan tujuan dari RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Visinya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu, terpercaya dalam bidang kesehatan. Kemudian misinya adalah berkontribusi kepada negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, menyediakan sarana swasembada, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Tujuannya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Ini adalah topoksi dari kami laboratorium. Yang pertama, pelayanan sesuai kompetensi kualifikasi dan spesialisasi sebagai profesional ahli tenaga laboratorium medik, bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tiap pasien di laboratorium, melaksanakan tugas fungsional yang dituangkan dalam surat kewenangan klinis, kemudian bertanggung jawab pada unit kerja di bawah lingkup koordinasi bidang penunjang. Rencana kerja dan hasil kerja laporan orientasi saya adalah yang pertama, identifikasi isu. Kurangnya pemahaman tentang penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh pasien pada petugas laboratorium di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Purwakarta. Kemudian ketidaklengkapan spill kit di laboratorium, kurang optimalnya pelayanan budaya mencuci tangan dalam bekerja di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kurangnya mematuhi penggunaan APD, kurangnya kesadaran petugas laboratorium dalam membuang sampah bekas pakai. Kemudian isu yang saya angkat adalah kurangnya sosialisasi penanganan tumpahan darah atau cairan tubuh pasien pada petugas laboratorium di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Gagasannya diangkat,
Sosialisasi penanganan tumpahan darah atau cairan tubuh pasien pada petugas laboratorium di RSUD Ibu Fatmawati Sukarno Bogor, Surakarta. Kegiatan yang pertama, langkah awal identifikasi isu kegiatannya adalah tahapannya yaitu melakukan observasi pada petugas tentang cara penanganan tumpahan darah di laboratorium. Kemudian hasilnya memang belum optimal petugas dalam menangani tumpahan darah atau cairan tubuhnya. Kemudian perencanaan aktualisasi yaitu mengusulkan kepada kepala ruang untuk diadakannya sosialisasi. Aktualisasinya menyesuaikan dengan SPO yang berlaku di laboratorium. Kemudian membuat aktualisasinya adalah menyiapkan materi dan peralatan untuk mendukung sosialisasi ini. Aktualisasinya adalah materi sesuai dengan SPO. Kemudian melaksanakan aktualisasinya itu melakukan sosialisasi kepada petugas laboratorium tentang penanganan tumpahan darah. Aktualisasinya materi sosialisasi tersampaikan kepada petugas laboratorium. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi aktualisasi dengan cara melakukan observasi terhadap petugas laboratorium apakah sudah dilakukan sesuai dengan SPO yang berlaku. Aplikasinya pemahaman dan penerapan di laboratorium. Rencana kerja menengah tahun kegiatan yang pertama, kegiatannya adalah membuat proyek inovasi sosialisasi penanganan tumpahan darah atau cairan tubuh. Kemudian aplikasinya terciptanya inovasi sosialisasi secara visual dan praktis kepada petugas laboratorium. Tahun yang kedua, mengevaluasi hasil proyek inovasi. Aplikasinya adalah tercapainya hasil yang efektif dari sosialisasi ini secara visual kepada petugas laboratorium. Berikut adalah video saya mengadakan sosialisasi kepada pada petugas laboratorium. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi siang hari ini. Di sini sosialisasinya adalah penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh pasien. Sosialisasi ini bertujuan untuk supaya menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jika ada tumpahan darah dan cairan tubuh, teman-teman bisa menanganinya dengan cepat, tepat, dan benar sesuai dengan SPO yang berlaku. Seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada cairan darah dari pasien ya. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari warning sign atau tanda untuk melokalisir adanya tumpahan. Tandanya seperti ini ya, teman-teman ya. Kita taruh untuk memberi tanda bahwa adanya tumpahan sekitar sini. Kemudian kita juga akan mengambil satu set spill kit. Di setiap masing-masing area atau unit pasti ada spill kit seperti ini lengkap ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah memakai alat pelindung diri. Yang pertama, ini adalah apron. Kemudian memakai masker, kemudian handscoon atau sarung tangan ya. Yang kita lakukan untuk tumpahannya adalah melokalisir tumpahannya dengan tisu, suara untuk menyerap tumpahannya. Kemudian ini adalah klorin dalam bentuk granul. Kita tuangkan ke sini. Semuanya ya teman-teman ya, menutupi ya adanya tumpahan. Lalu di sini diberikan
tablet klorin. Seperti ini. Kemudian dituangkan air. Kita tunggu sekitar 2 menit sambil menunggu granul klorin ini menyerap ke tumpahannya ya. Kemudian setelah 2 menit, kita membuka plastik untuk tempat atau wadah dari granul yang sudah terserap cairan infeksius tadi. Yang pertama caranya adalah mengambil tisu tadi dengan arah keluar masuk ke dalam gitu ya. Dimasukkan ke dalam plastik infeksius. Sisanya kita bersihkan dengan sekop atau pengki. Seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam plastik infeksius tadi, semuanya beserta sekopnya. Sisa dari tumpahan darahnya kita bersihkan dengan cairan klorin yang dalam bentuk tablet kita encerkan tadi. Kita tuangkan ke sini ya teman-teman ya. Kemudian kita lap sampai bersih, sampai menyerap ke dalam tisu. Tunggu sampai menyerap ke dalam tisu, kemudian kita ambil lagi dari luar ke dalam juga. Kemudian yang terakhir, kita lepaskan alat pelindung dirinya ya. Yang pertama adalah handscoon atau sarung tangan. Kemudian kita lepaskan maskernya. Yang terakhir adalah apron. Kita kembalikan spill kit ke tempatnya semula ya. Kemudian kita memanggil cleaning service untuk membersihkan kembali bekas area tumpahan ini gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dalam sosialisasi hari ini. Semangat terus ya. Kesimpulan dari laporan orientasi ini adalah kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD-nya masing-masing. Kemudian sosialisasi ini petugas laboratorium diharapkan memahami pentingnya penanganan tumpahan darah atau cairan tubuh pasien secara tepat dan tepat, dan dapat mengetahui langkah-langkah yang benar, penggunaan spill kit dan sesuai dengan SPO yang berlaku. Kemudian caranya bagi peserta setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan untuk OPD-nya, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya serta diharapkan dapat meningkatkan mutu laboratorium pada unit kerjanya. Demikian seminar laporan orientasi ini. Semoga seminar ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga bisa sosialisasi ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang waktu saya persilakan untuk Ibu Susi memberikan saran dan masukan kepada penyaji. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat
ini kita baru melihat dan menyaksikan paparan dari Mbak Tina Kartikasari, ahli analis kesehatan. Laporan orientasinya berjudul sosialisasi penanganan tumpahan darah atau cara menghubungi pasien pada petugas laboratorium di RSUD Ibu Fatmawati. Benar juga Mbak? Ya. Baik, tadi kita sudah melihat proses dari awal sampai sosialisasi yang telah ditayangkan melalui video. Di sini ada beberapa catatan yang saya temukan dan semoga ini bisa kita tanamkan terus-menerus di unit laboratorium kita. Pertama, terkait sosialisasi tumpahan darah, pastikan rekan kerja untuk memahami cara yang benar. Jadi SPO kita sudah ada, mohon itu selalu sebagai acuan kita bersama. Oke. Kemudian untuk kita bekerja di laboratorium tidak lepas dengan koordinasi dengan unit lain, contohnya dengan CS yang selalu akan membersihkan unit kita. Benar ya Mbak Tina ya? Benar. Pastikan kalau sudah selesai menggunakan spill kit koordinasi dengan CS, pastikan juga CS selalu diingatkan untuk penggunaan APD-nya ya. Saling mengingatkan bahwa untuk menjaga supaya tidak menular penyakit kepada kita dan rekan kerja kita termasuk CS. Yang berikutnya adalah setiap penggunaan spill kit mohon untuk dapat mengisi kembali spill kitnya ya. Jadi ketika nanti akan digunakan spill kit itu tidak kosong, tidak kurang WHP-nya di dalam. Jadi setiap selesai menggunakan spill kit, selesai setiap ada tumpahan, mohon dicek kembali dan diisi kembali spill kitnya dengan WHP yang baru. Dia nanti ketika menggunakan sudah ada kembali dia Batina. Yang terakhir untuk APD pastikan selalu dipakai sesuai dengan SPO kita dan cara pembuangannya juga perlu diperhatikan. Nanti tolong di sosialisasi juga tambahan untuk membuang APD-nya di mana. Itu saja dari saya. Semoga laporan orientasi ini sebanyak manfaatnya bagi rekan-rekan petugas laboratorium, dan mohon untuk satu lagi Mbak Tina saya lupa, pastikan untuk dapat memfollow up kembali apakah teman-teman itu sudah menyesuai dengan apa yang sedang kalian ini melakukan. Bila ada tumpahannya, jadi tolong dipantau secara berkesinambungan ya. Itu saja. Semoga banyak manfaat dari hasil laporan ini dan petugas laboratorium makin patuh pada SPO kita yang berlaku di RSUD Ibu Fatmawati. Itu Mbak Tina. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi atas saran dan masukannya kepada penyaji. Terima kasih kepada penyaji yang sudah menyampaikan materi kami Alhamdulillah rangkaian acara seminar kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susi Purnamasari dan para hadirinnya sudah memberikan seminar hari ini. Demikian tadi seminar orientasi PPP Kota Surakarta tahun 2024. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk penyajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.